Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya Muhammad Syifaul Fuad Al-Hamidi sebagai mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jenderal Sudirman ingin membahas terkait pengaruh El Nino terhadap produksi padi dan garam di wilayah Pantura Jawa. Yaitu studi kasus ini di lokasinya yaitu Brebes, Pati, dan Rembang. Baik, kita mulai dari pendahuluan bahwasannya perubahan iklim ini terjadi baik di seluruh dunia termasuk Indonesia. Fakta perubahan iklim di Indonesia ini yaitu ditandai dengan meningkatnya suhu udara di Indonesia, yaitu tercatat berdasarkan data BMKG yaitu 1,02 derajat Celcius per 44 tahun peningkatannya. Kemudian salah satu dampak daripada perubahan iklim yaitu yang kita sebut dengan El Nino, yaitu tahun terjadinya El Nino yang semakin sering terjadi. El Nino adalah fenomena iklim global, yaitu dengan meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur, menyebabkan suhu muka laut di Indonesia itu cukup dingin. Kemudian apa sih dampaknya El Nino? Yaitu saat El Nino terjadi, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia ini cenderung menurun drastis. Kemudian apa yang menyebabkan atau apa dampak terhadap sektor pertanian? Yaitu ketika El Nino terjadi itu dapat menyebabkan fenomena kekeringan yang berdampak terhadap sektor pertanian, khususnya produksi padi, serta sektor perikanan darat seperti produksi garam. Nah, kemudian bagaimana pada saat El Nino itu produksi padi cenderung menurun? Ini didasarkan penelitian bahwa El Nino dapat mengurangi ketersediaan air irigasi sehingga produktivitas menurun. Misalnya penelitian di Kabupaten Brebes, penurunan produktivitas padi mencapai 12,37% pada tahun 2023 saat El Nino terjadi. Kemudian bagaimana dampak terhadap produksi garam, yaitu produksi garam di wilayah Pati dan Rembang saat El Nino ini produksi garam meningkat karena curah hujan rendah dan tingkat evaporasinya tinggi. Nah, kenapa masalah ini saya ambil di wilayah Pantura? Karena jalur pantai utara Jawa ini yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur ini memiliki peran strategis ganda bagi ketahanan pangan Indonesia, yaitu kawasan ini dikenal sebagai lumbung padi nasional karena kontribusinya yang masif terhadap produksi beras sekaligus menjadi pusat produktivitas garam utama di Indonesia. Kemudian dari latar belakang ini saya mendapati rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh El Nino terhadap curah hujan, kemudian bagaimana pengaruh El Nino terhadap produksi padi di Pantura Jawa, ini studi kasus saya lakukan di Brebes. Kemudian bagaimana pengaruh El Nino terhadap produksi garam, ini baik di Pati maupun Rembang. Kemudian bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi terutama bagi petani padi dan garam. Kemudian tujuan daripada pembahasan ini itu mengetahui pengaruh El Nino terhadap curah hujan, kemudian mengetahui pengaruh El Nino terhadap produksi padi di Pantura Jawa atau Brebes, kemudian mengetahui pengaruh El Nino terhadap produksi garam di Pati dan Rembang. Kemudian memberikan rekomendasi strategi adaptasi untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan perikanan darat. Kemudian tinjauan pustakanya yaitu apa sih perubahan iklim? Menurut BMKG, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola suhu atau curah hujan dan fenomena cuaca lainnya di bumi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor alami seperti letusan gunung Merapi dan variasi matahari. Namun kini aktivitas manusia menjadi penyebab utama percepatan perubahan iklim, terutama sejak revolusi industri. Berdasarkan laporan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1,2 derajat sejak abad ke-19 dan diprediksi bisa melebihi 1,5 derajat Celcius jika tidak ada tindakan serius secara global. Nah, kemudian fakta perubahan iklim ini yang dicatat oleh BMKG berdasarkan 117 stasiun pengamatan, yaitu sudah rata-rata periode 1991 hingga 2020 di Indonesia sebesar 26,7 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 27,5 derajat Celcius. Sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 0,8 derajat Celcius. Nah, kemudian apa sih itu El Nino? El Nino itu adalah merupakan fenomena iklim global, yaitu yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang berdampak pada pola curah hujan di sebagian belahan dunia termasuk Indonesia. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa perbedaan pada saat El Nino dan La Nina. Jadi El Nino itu adalah suhu muka laut di Pasifik
Tengah dan Timur atau Pasifik Barat Afrika ini suhunya lebih panas, suhu muka lautnya lebih panas dibandingkan dengan suhu muka laut yang ada di Indonesia. Sehingga di Indonesia mengalami kekurangan atau kekeringan atau defisit curah hujan menyebabkan kekeringan. Sementara pada saat El Nino ini kebalikannya, suhu muka laut di Pasifik Tengah Timur atau Barat Afrika ini mengalami suhu yang lebih dingin, sementara di Indonesia mengalami suhu yang lebih panas, menyebabkan curah hujan tinggi pada saat La Nina di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa contoh perbedaan suhu muka laut pada saat kondisi El Nino, netral, dan La Nina. Kemudian El Nino menurut NOAA itu dibagi menjadi tiga, yaitu El Nino kuat dengan anomali suhu muka laut di Pasifik tropis lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kemudian El Nino sedang, anomali suhu muka laut di Pasifik tropis 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Dan El Nino lemah, yaitu anomali suhu muka laut di Pasifik tropis 0,5 hingga 1, derajat Celcius. Nah, kemudian ini adalah grafik Oceanic Nino Index atau indeks Nino yang terjadi mulai tahun 50-an hingga tahun 2023 hingga 2024. Nah, bagaimana sih pada saat El Nino terhadap produksi padi? Produksi padi ini sangat bergantung pada ketersediaan air. Saat El Nino terjadi, berkurangnya curah hujan menyebabkan penurunan produktivitas padi. Sebaliknya, untuk produksi garam rakyat Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, khususnya curah hujan dan tingkat evaporasi. Kemudian pada saat El Nino, produksi garam meningkat karena curah hujan rendah dan tingkat penguapannya tinggi. Sebaliknya pada saat La Nina, produksi garam ini menurun akibat tingginya curah hujan yang mengganggu proses kristalisasi garam. Nah, hasil dan pembahasan yang saya lakukan studi literatur ini yaitu dampak El Nino terhadap produksi padi di Kecamatan Paguyangan Brebes. Penelitian yang dilakukan oleh Syafa 2024, yaitu lokasi penelitian di Kecamatan Paguyangan, menunjukkan pada setiap El Nino ini terjadi perbedaan curah hujan. Pada saat sebelum El Nino, ini kalau kita lihat warnanya cukup cerah bahkan hingga merah, tapi pada saat terjadi El Nino warnanya kembali gelap, yaitu menjadi curah hujannya sedang hingga rendah. Demikian pada 2019 juga, ini sebagian besar wilayahnya terjadi penurunan curah hujan, dan El Nino 2023 juga curah hujannya menurun pada saat El Nino. Kemudian rata-rata produktivitas tanaman padi pada 2015 hingga 2023 ini menunjukkan terjadi penurunan produksi padi. Hal ini membuktikan bahwa pada saat El Nino, produksi padi di Kecamatan Paguyangan Brebes yaitu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah, ini adalah beberapa komparasi curah hujan bulanan, rata-rata produktivitas tanaman padi dan sawah bulanan. Kalau kita lihat rata-rata produktivitas tanaman padi sawahnya ini yaitu pada saat pra El Nino, saat El Nino, dan pasca El Nino. Pada saat El Nino ini terjadi penurunan yaitu hingga 2,52, 4,19 dan 2,55. Sehingga dalam perhitungan presentasi itu pada saat El Nino ini penurunannya hingga 4,90%, kemudian 1,18%, kemudian pada El Nino 2023 ini penurunannya hingga mencapai 12,37%. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan produksi padi, penurunan yang diakibatkan oleh El Nino. Kemudian pada saat pada saat El Nino terhadap produksi garam penelitian dilakukan Pati dan Rembang. Ini dilakukan oleh Brahmawanto R 2019. Ini lokasinya di sekitar Pati Rembang, menunjukkan pada saat kejadian El Nino terjadi peningkatan produksi garam. Hal ini dikarenakan pada saat El Nino, ini studi kasusnya 2014 hingga 2016, pada El Nino 2015 itu terjadi peningkatan evaporasi, kemudian penurunan presipitasi pada saat El Nino, dan terjadi peningkatan salinitas yang merupakan sumber utama daripada produksi garam pada saat terjadinya El Nino. Sehingga pada saat terjadinya El Nino terjadi peningkatan produksi garam, yaitu mencapai 600.195 ton garam pada El Nino 2015. Nah, kemudian dari hasil studi literatur ini dapat disimpulkan bahwa produksi padi menurun signifikan pada saat El Nino akibat berkurangnya ketersediaan air irigasi
Penelitian di Brebes menunjukkan penurunan produktivitas hingga 12,37%. Kemudian berbeda dengan padi, produksi garam justru meningkat saat El Nino, curah hujan rendah dan tingkat evaporasi tinggi mendukung proses kristalisasi garam sehingga produksi di Pati dan Rembang meningkat signifikan. Dampak El Nino ini bersifat ganda, yaitu negatif pada padi, namun positif pada produksi garam. Oleh karena itu strategi adaptasi harus disesuaikan dengan sektor pertanian padi, yaitu yang memerlukan varietas tahan kekeringan dan efisiensi irigasi, sedangkan pada produksi garam memerlukan teknologi geomembran dan sistem penyimpanan. Nah, kemudian apa sih saran, rekomendasi, adaptasi, dan mitigasi yang bisa dilakukan? Itu yang pertama bagi pemerintah, memberikan edukasi terkait iklim hingga tingkat desa, salah satunya melalui sekolah lapang iklim. Kemudian mengembangkan sistem peringatan dini iklim berbasis El Nino untuk membantu petani padi dan garam dalam merencanakan produksi. Kemudian memberikan subsidi atau dukungan teknologi bagi petani padi untuk menggunakan varietas tahan kekeringan. Kemudian bagi petani, yaitu menjadi petani sadar iklim dengan cara mencari informasi terkait perakiraan hujan atau iklim di instansi resmi BMKG dalam perencanaan pertanian termasuk pola tanam. Kemudian untuk petani padi ini, yaitu melakukan disverifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen, kemudian mengoptimalkan penggunaan air melalui teknologi irigasi hemat air, kemudian untuk petani garam memanfaatkan teknologi geomembran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam, kemudian membangun gudang penyimpanan untuk menjaga stok garam saat musim hujan. Kemudian untuk penulis sendiri, yaitu untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian kuantitatif dengan data jangka yang lebih panjang dan ditambah wilayah lain di Indonesia untuk memperkuat hubungan antara intensitas El Nino, curah hujan, dan produksi pangan. Kemudian mengkaji dampak El Nino terhadap komoditas lain yang juga strategis bagi ketahanan pangan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.